Shalom, selamat hari Sabat. Bersama saya, Pendeta Hadi Wibowo Pranaputra. Dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Mari kita berdoa. Melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, biarlah kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan. Pekabaran saat ini, biarlah itu boleh menjadi bagian berkat hanya untuk kepujian dan ketinggian kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Misi penyelamatan jiwa. Firman Tuhan pada saat ini terletak di dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak meletakkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-18, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Hal yang menarik, secara praktis firman Tuhan menjelaskan bahwa setiap pribadi yang sudah mengenal Kristus memiliki terang ini. Itu artinya saya dan saudara menjadi rekan kerja bersama Kristus dalam misi penyelamatan jiwa. Seorang penulis rohani di dalam karya bukunya menjelaskan dan menegaskan dengan praktis, bukan oleh karena kepandaian, bukan oleh karena kefasihan berbicara, bukan oleh karena kemampuan intelektual kita, bukan oleh karena gelar akademis yang tinggi, bukan oleh karena pengaruh dunia yang sangat besar, bukan juga oleh karena segala kemampuan secara manusia yang luar biasa, melainkan Allah inginkan hati saya dan saudara untuk boleh rela dengan ikhlas dan tulus menjadi rekan kerja bersama Kristus di dalam menjalankan misi keselamatan jiwa ini. Hal yang cukup menarik, ini merupakan satu pernyataan kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Apabila saya dan saudara mengasihi Allah, amanat agung dalam misi penyelamatan jiwa bukan berarti isapan jempol belaka ataupun firman Tuhan yang sering didengung-dengungkan dan menjadi dorongan, tetapi secara lahir batin melalui akal budi, kekuatan kita, jiwa kita, dan segenap kekuatan pribadi saya dan saudara mengetahui misi ini adalah ya dan amin. Saya dan saudara harus melaksanakan sebagai pernyataan kasih kepada Allah dan sesama. Tanpa terlepas dari itu semua, apakah Anda seorang pelayan Kristus? Apakah Anda seorang tua-tua gereja? Ataupun diakon-diakonos? Ataupun Anda seorang profesional, seorang dokter, seorang guru, seorang pengusaha, seorang bisnismen, seorang entrepreneur, seorang petani, seorang nelayan, seorang cleaning service, bahkan seorang pembantu, bahkan hanya seorang ibu rumah tangga, tanpa terkecuali siapapun Anda dan kita semua, berbagai latar belakang
ketika Allah memanggil menjadi umat Tuhan. Misi ini adalah tugas saya dan saudara. Misi penyelamatan jiwa meliputi dari dua sisi. Reach in artinya menjangkau ke dalam. Di dalam pemeliharaan jiwa-jiwa yang sudah mengenal Kristus. Dan reach out, menjangkau jiwa-jiwa yang belum memiliki pengharapan dalam kasih Kristus, Tuhan atas juru selamat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi seorang penulis buku rohani menjelaskan kunci di dalam melaksanakan misi penyelamatan jiwa adalah dengan mengunjungi dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu untuk bertemu jiwa-jiwa yang sangat berharga kepada Kristus. Di sanalah ada perenungan doa. Doa-doa pergumulan, doa-doa permohonan, dan pengakuan dosa. Di dalam satu circle doa yang berempati dan bersimpati. Dan kemudian selanjutnya, sambil membuka buku catatan kasih Allah, melalui belajar firman Tuhan. Mengenal pribadi Kristus melalui firman Tuhan. Dari setiap jiwa-jiwa, dari rumah ke rumah. Ini merupakan aspek yang cukup mendalam. Bukan hanya ketika siapapun saudara mengunjungi jiwa-jiwa yang baru, tetapi juga merupakan pengembalaan domba-domba yang sudah memiliki pengharapan di dalam Kristus. Terlepas dari itu semua, mungkin saya dan saudara bertanya, idealnya bagaimana ketika menerima Kristus? Beberapa tahun yang lalu, saya saksikan di dalam satu KKR yang akbar, KKR Penuaian, tiba-tiba ada seorang penjahat kelas kakap, dia narkoba tingkat tinggi, yang mengambil keputusan untuk dibaptis. Belum diajar, belum tahu siapa dia, tetapi pada saat panggilan, beliau mengambil keputusan dan menerima kebenaran. Selanjutnya bagaimana? Harus dituntun step by step dalam mengenal pribadi Kristus melalui Bible study, pendalaman Alkitab berseri, mengetahui prinsip-prinsip kasih Tuhan dan kehendaknya, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Jadi, biarpun mereka mungkin sejak kecil adalah seorang remaja yang bertumbuh dewasa, sudah melahir sejak kecil menjadi umat Tuhan yang mengetahui prinsip-prinsip kebenaran, prosedur ini harus tetap dilakukan. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Bukan secara instan di dalam mengenal pribadi Kristus. Kenapa? Ditegaskan lagi. Ketika ini dilakukan, satu kesempatan yang Tuhan berikan. Petunjuk amanat agung melalui Kristus Yesus dengan minggul, menyatu, sedapur, sekasur, sesumur, berempati, bersimpati, mengetahui kebutuhan, baik kebutuhan secara rohani, fisik, jasmani, maupun mental. Mungkin terbebani secara mental, mungkin terbebani pergumulan kebutuhan secara jasmani. Disitulah Allah ingin menyapa satu persatu jiwa. Terlepas dari itu, demikian juga kunci kesuksesan di dalam pengembalaan domba-domba. Itu artinya perlawatan adalah utama. Bukan hanya menjangkau ke dalam, memelihara,
tetapi juga menjangkau keluar. Biarlah ini boleh menjadi satu bagian berkat bagi kita semua. Apakah Anda seorang pelayan Kristus, seorang bisnismen, seorang dokter, guru, seorang dosen, siapapun Anda, misi penyelamatan jiwa adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Sahabat, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kemuliaan-Mu yang saja ditinggikan melalui perenungan ini menjadi satu motivasi bagi kami untuk menjalankan misi keselamatan jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.